Demonstrasi pecah di sejumlah wilayah di Indonesia, utamanya Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Sejak pagi hari, buruh dari dalam dan luar Jabodetabek telah mengerubungi Istana Negara untuk melakukan aksi protes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Sejumlah elemen masyarakat, utamanya organisasi serikat pekerja pun terlibat dalam aksi ini. Mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Petani Indonesia, dan Organisasi Perempuan Percaya. Lalu apa saja isi tuntutan demo buruh kali ini? Pertama, tak lain soal kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. TAPERA sendiri adalah dana simpanan yang disetorkan secara rutin oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Lewat kebijakan ini, pemerintah ingin pekerja berpenghasilan rendah bisa mempunyai rumah sendiri, sedangkan bagi pegawai berpenghasilan menengah dan tinggi, uang mereka menjadi tabungan dan bisa menyubsidi pekerja kelas bawah. Namun dalam perjalanannya, program TAPERA mendapat penolakan dari kalangan pengusaha dan pekerja swasta. Pengusaha keberatan dengan salah satu syaratnya, yakni harus menanggung 0,5% iuran pekerjanya. Sedangkan para buruh menolak karena potongan 2,5% akan mengurangi penghasilan mereka. Presiden KSPI Said Iqbal bahkan juga menilai salah satu alasan massa menentang TAPERA adalah karena tidak ada jaminan buruh mendapatkan rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa? Karena sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup. Tuntutan yang kedua yakni soal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Seperti yang kita tahu, banyak perguruan tinggi negeri yang menaikkan UKT untuk para mahasiswa baru tahun 2024, usai peraturan Mendikbudristek nomor 2 tahun 2024 keluar. Karena aturan inilah, sejumlah PTN pun menaikkan UKT-nya pada golongan ketiga dan seterusnya. Maka dari itu, massa demo menolak kenaikan UKT karena dianggap menghambat mimpi anak-anak buruh untuk mengenyam pendidikan tinggi karena terkendala biaya. Aturan selanjutnya yang ditolak buruh adalah soal kamar rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan. Dalam aturan ini ada pembatasan kamar rawat inap di rumah sakit milik pemerintah hanya sebesar 60% dan rumah sakit swasta 40%. Namun di satu sisi, saat ini saja untuk mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit pemerintah maupun swasta, peserta JKN masih sangat sulit. Ini karena keterbatasan fasilitas kamar rawat inap dan ada lebih dari 90% masyarakat yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Karena hal inilah, jika KRIS BPJS diterapkan, buruh khawatir aturan itu hanya akan membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan semakin memburuk. Omnibus Law UU Cipta Kerja juga menjadi salah satu isu yang tak luput disuarakan buruh dalam demo kali ini. Said Iqbal berpendapat aturan itu berpotensi melegalkan eksploitasi, mulai dari menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa sanksi pidana. Terakhir yakni soal outsourcing atau penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Said Iqbal menilai sistem outsourcing tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak. Selain itu, aturan ini juga menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit.